Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cucu Widarti MPD, dosen program studi pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2024 bidang pengajaran. Terdapat dua hal yang akan ditampilkan dalam video ini, yaitu pertama, penjelasan mata kuliah yang sesuai dengan RPS, dan yang kedua, aktivitas proses pembelajaran. Adapun penjelasan mata kuliah berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah yang berupa teknis dan indikator. Mata kuliah yang akan ditampilkan yaitu mata kuliah Sosiologi Kota, merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan sosiologi. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Sosiologi Desa Kota, membahas tentang ciri-ciri dan struktur sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan. Berikut proses sosial dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Pembahasan tentang aglomerasi, kesenjangan sosial, dan urbanisasi. Juga dikemukakan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang masalah-masalah yang terjadi di daerah perkotaan dalam kaitannya dengan interaksi desa dan kota. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini tertuang dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yaitu CPNK 1, menganalisis konsep struktural masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan serta sosiologi desa kota dengan menunjukkan sikap inovatif secara kelompok. CPNK 2, menganalisis dinamika sosial budaya masyarakat pedesaan dan perkotaan berdasarkan perspektif sosiologis. CPNK 3, menganalisis problematika yang terjadi pada masyarakat perdesaan dan perkotaan. CPNK 4, menganalisis interaksi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Terdapat 10 materi pembelajaran yang dipelajari mahasiswa selama 16 pertemuan, yaitu 1. Ruang lingkup sosiologi desa kota, 2. Struktur sosial budaya masyarakat perdesaan dan perkotaan, 3. Dinamika masyarakat perdesaan, 4. Budaya miskin dan eksklusi sosial pada masyarakat pedesaan, 5. Pertumbuhan masyarakat perkotaan, 6. Perubahan demografi dan ketimpangan sosial pada masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan, 7. Struktur pemerintahan kota, 8. Interaksi masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan, 9. Fenomena urbanisasi dan masyarakat industri pada perkotaan, 10. Fenomena anak jalanan dan pemukiman kumuh pada perkotaan. Sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang dilakukan mengandung 2 mode. Yang pertama luring dan yang kedua daring. Pembelajaran luring dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan mahasiswa di dalam kelas. Sedangkan mode daring menggunakan pola asinkronus yang memanfaatkan pola LMS yang disediakan universitas bernama Simari. Adapun penyampaian materi menggunakan student centered learning dengan memusatkan proses pembelajaran kepada mahasiswa yang didorong untuk berpikir kritis melalui penggunaan metode curah pendapat, diskusi, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran berbasis proyek yang mendukung pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak hanya diselenggarakan di dalam kelas, tetapi mahasiswa diberi kesempatan pembelajaran di luar kelas dengan berbagai aktivitas lapangan yang diberikan. Interaksi pembelajaran yang dibangun antara dosen dan mahasiswa terdiri dari interaksi formal dan interaksi non-formal. Interaksi formal dilakukan sesuai waktu perkuliahan yang terjadwal, sedangkan interaksi non-formal dilakukan di luar waktu perkuliahan melalui pendekatan terbimbing dalam bentuk diskusi dan konsultasi yang berkaitan dengan materi-materi yang ingin diketahui mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui aplikasi pesan. Penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini dilakukan dengan membagi beberapa indikator, yaitu tugas proyek dengan nilai 45%,
ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, dan kehadiran 5%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siang, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan presensi terlebih dahulu. Rudimi, Ada, Bu. Siti Rauda, Najwa Tunisa, Namira, Siti Hairun Nisa, Kamila, Siti Amalia, Purnama Syari, Parlin Aryondo, Muhammad Iksan, Hadir, Bu. ya, Devika Andrianti, Nurul Hikmah, Iksan Pradana. Semuanya hadir ya? Semuanya hadir. Oke. Setelah minggu lalu itu mempelajari mengenai masyarakat perkotaan ya, mengenai pertumbuhan masyarakat perkotaan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan demografi dan ketimpangan sosial masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Siap ya. Ada yang tahu perubahan demografi itu apa? Ya, silakan. Perubahan demografi adalah kondisi di mana populasi manusia yang berubah seiring dengan waktu. Ya, kondisi di mana populasi mahasiswa itu berubah seiring waktu. Kemudian yang kedua, ketimpangan sosial. Silakan. Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Ya, kondisi di mana adanya ketidakseimbangan pada masyarakat. Ya, tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menguraikan perubahan demografi dan ketimpangan sosial pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Tentu menggunakan metode pembelajaran case based learning atau pembelajaran berbasis kasus. Ya, sosiologi desa kota. Nah, sosiologi desa kota itu adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari kehidupan masyarakat. Berikut juga struktur sosial, proses sosial, dan relasi sosial pada masyarakat desa, pada masyarakat kota, maupun juga antar desa dan kota. Ya, ini sering kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Oke, untuk mengenal lebih lanjut apa itu masyarakat pedesaan dan apa itu masyarakat perkotaan, di sini ada 14 indikator ruang lingkup kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan menurut Prof. Eli Setiadi. Yang pertama yaitu lingkungan umum dan orientasi terhadap alam. Tentu pada masyarakat pedesaan kehidupannya akan selalu bergantung kepada alam. Karena apa? Karena kondisi geografisnya juga yang dekat dengan alam, sehingga masyarakat pedesaan juga sangat bergantung terhadap hukum-hukum alam. Nah, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang kehidupannya jauh dari alam, jadi kehidupannya itu bebas dari alam. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan atau mata pencaharian. Pada masyarakat perkotaan itu bergantung pada pola-pola industrialis ya. Jadi masyarakatnya juga bekerja pada sektor industri, pedagang, pengusaha ya. Adapun juga masyarakatnya yang bekerja pada sektor informal seperti pedagang kaki lima ataupun juga pemulung, pengamen, pengemis. Nah, itu adalah pekerjaan pada masyarakat perkotaan. Jika pada masyarakat pedesaan itu kehidupan mata pencahariannya bergantung pada pola-pola agraris ya, atau pertanian. Ukuran komunitas ya, ukuran komunitas tentu pada masyarakat perkotaan lebih heterogen karena di dalamnya masyarakatnya itu ada sosiokultural yang berbeda-beda dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang lebih homogen. Kemudian kepadatan penduduk, tentu masyarakat perkotaan itu lebih padat dibandingkan masyarakat pedesaan. Homogenitas dan heterogenitas.
Nah, ini adalah dua istilah yang menggambarkan mengenai keseragaman dan keberagaman pada masyarakat. Apa aja sih yang beragam? Agama, ras, suku, bahasa, ya. Nah, dan lain-lain itu beragam, ya. Itu biasanya disematkan pada masyarakat perkotaan, tetapi jika homogenitas itu pada masyarakat pedesaan. Kemudian yang keenam, diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini adalah perbedaan pada anggota masyarakat yang secara horizontal, ya. Jadi secara horizontal. Jadi pada masyarakat perkotaan itu memang diferensi sosialnya sangat tinggi. Seperti yang tadi saya katakan, sangat heterogen, ya. Nah, berbeda dengan masyarakat pedesaan yang diferensiasi sosialnya rendah. Kemudian yang ketujuh yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat dalam apa? Tingkatan kelas. Kemudian mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial itu adalah perubahan status seseorang dalam kelompok masyarakat. Biasanya pada masyarakat perkotaan mobilitas sosialnya itu bersifat terbuka. Nah, contohnya nih, Rudi ini berprestasi pada pekerjaannya, sehingga Rudi ini itu mudah sekali naik mobilitas sosialnya, seperti itu, ya. Jadi mobilitas sosial perpindahan status, ya. Berbeda pada masyarakat pedesaan yang memang terasa sulit bagi masyarakatnya untuk naik kelas karena misalnya akses untuk pendidikan saja sulit. Jadi dia akan menjadi kelas bawah lebih lama, gitu, ya. Kemudian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini mengarah kepada bentuk masyarakat Gemensa dan Geselsa, di mana Gemensa itu adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sangat erat, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang berbentuk Geselsa, yang di dalamnya itu kehidupan masyarakatnya bersifat pamrih. Kemudian yang ke-10 yaitu pengawasan sosial atau pengendalian sosial. Karena pada masyarakat perkotaan itu kulturalnya itu sangat heterogen, kemudian juga lingkungan geografisnya juga sangat luas, sehingga pengawasan sosial juga kurang terkontrol, ya, bersifat cuek lah, ya, gitu istilahnya. Tetapi jika pada masyarakat pedesaan itu sanksi sosial sangat berlaku, ya, bisa dikucilkan, bisa diasingkan, ya, itu pada masyarakat pedesaan. Kemudian pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan pada masyarakat perkotaan itu lebih kepada sistem hierarki atau pemerintahan birokrasi yang formal. Tetapi pada masyarakat pedesaan itu lebih bersifat primordial, kedaerahan, kesukuan, ya, berdasarkan juga misalnya pengalaman, kebangsawanan, ya, yang dituakan. Nah, itu bisa jadi pemimpin. Standar kehidupan. Nah, pada masyarakat perkotaan standar kehidupannya itu ditandai dengan kepemilikan barang-barang investasi misalnya, tabungan, deposito. Nah, tapi dalam masyarakat pedesaan itu ditandai dengan kepemilikan hewan ternak, ya. Bisa kita lihat mungkin di pedesaan itu banyak yang memiliki hewan ternak kerbau berapa ratus gitu, ya. Nah, itu di pedesaan. Nah, kemudian juga kepemilikan tanah, ya, kepemilikan kebun dan lain-lain. Kemudian kesetiakawanan sosial. Nah, ini lebih mengacu kepada solidaritasnya, di mana masyarakat desa lebih kepada solidaritas mekanik dan pada masyarakat perkotaan itu solidaritas organik. Dan yang terakhir, nilai dan sistem nilai. Di perkotaan tentu perundang-undangan dan peraturan pemerintah sangat diberlakukan, ya. Tetapi di pedesaan juga ada adat istiadat yang sudah turun-temurun yang mereka percayai, itu lebih dipercaya oleh masyarakat. Oke, itu adalah 14 ruang lingkup masyarakat pedesaan dan perkotaan. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai apa itu masyarakat pedesaan dan perkotaan,
kita lihat ada beberapa tokoh sosiologi yang menyumbangkan pemikirannya mengenai masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ada yang namanya Gemeinschaft dan ada yang namanya Gesellschaft. Gemeinschaft ini berasal dari bahasa Inggris yang disebut juga dengan communal society atau masyarakat komunal. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan paguyuban. Coba bacakan. Paguyuban adalah satu orang. Boleh? Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta serta rasa persatuan yang telah dikodrat. Oke, terima kasih Namira. Ya, paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya memang diikat oleh kehidupan atau ikatan yang murni. Gemeinschaft terbagi menjadi 3. Yang pertama Gemeinschaft by blood, yang kedua Gemeinschaft by grace, dan yang ketiga Gemeinschaft of mind. Yang pertama Gemeinschaft by blood, dari katanya aja berarti apa tuh? Darah ya. Jadi ikatan yang berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan ya atau hubungan keluarga. Gemeinschaft by grace. Ya, ikatan yang berdasarkan tata letak tempat tinggal. Kemudian Gemeinschaft of mind, pemikiran ya. Jadi ikatan yang berdasarkan kesamaan pandangan atau pikiran. Nah, Gemeinschaft ini masyarakat perkotaan atau masyarakat pedesaan? Ayo, di sini ada kata-katanya hubungan batin yang murni. Jadi masyarakat desa. Oke, bagus. Kemudian yang kedua yaitu Gesellschaft. Gesellschaft ini berasal dari bahasa Inggris atau yang disebut juga dengan Associational Society atau masyarakat asosiasi. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kepercayaan. Biasanya Gesellschaft ini ada pada masyarakat modern, industri, perkotaan, dan di dalamnya itu ada kompetisi ya, jadi melemahkan ikatan kekeluargaan. Nah, Gesellschaft itu masyarakat pedesaan atau perkotaan? Perkotaan. Oke, bagus ya, perkotaan. Ini pendapat mengenai masyarakat pedesaan dan perkotaan menurut Ferdinand Tönnies. Kemudian yang kedua yaitu tokoh Emil Durkheim dalam bukunya The Division of Labor Society. Nah, Emil Durkheim membagi masyarakat berdasarkan solidaritas sosialnya terbagi menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Mekanik, nah, solidaritas yang berdasarkan kesadaran kolektif yang sama, mempunyai cita-cita bersama, kepentingan yang sama, tanggung jawab bersama, dan aktivitas yang sama. Tentunya di dalamnya juga pembagian kerjanya rendah, individualitasnya juga rendah, dan bersifat primitif. Kemudian solidaritas yang kedua yaitu solidaritas organik. Solidaritas organik ini terdapat pada masyarakat dengan tingkat heterogenitas dan individualitas yang tinggi. Di sini ada kata-kata kuncinya spesialisasi jabatan sehingga kesadaran kolektifnya itu menurun. Tentunya dalam masyarakat ini pembagian kerjanya tinggi ya karena ada spesialisasi jabatannya. Kemudian juga individualitasnya tinggi, berada pada masyarakat industrial perkotaan. Oke, itu adalah 2 tokoh yang menggambarkan mengenai apa itu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, oleh karena itu pada masyarakat desa itu didominasi oleh petani ya. Mata pencarian primernya itu adalah sebagai petani. Kota pegawai ataupun pedagang. Desa itu lebih bersifat tradisional, kuno, bahkan misalnya kolot ya. Kota itu modern, terbuka, dan inovasi, yaitu inovatif. Nah, ini ada beberapa perbedaan bagaimana sih kondisi fisik perdesaan dan perkotaan. Nah, tentunya pada masyarakat perkotaan lapangan pekerjaannya itu lebih beragam karena di perkotaan itu
kegiatan produksi bermuara di sana ya, seperti industrial ya, jasa ya, kemudian pemerintahan. Nah, itu lapangan pekerjaan sangat beragam. Tentunya juga fasilitas sosial yang lebih memadai, seperti fasilitas keagamaan, fasilitas umum ya, kesehatan. Oke. Kemudian berpotensi sebagai pusat pemasaran, tentu karena pabrik-pabrik, industri-industri itu ada di perkotaan, jadi berpotensi sebagai pusat pemasaran. Tingkat upah yang tinggi ya, kemudian juga untuk mengembangkan minat dan bakat dan kehidupan yang lebih modern dan mewah. Berbeda dengan masyarakat, berbeda dengan pedesaan, lahan pertaniannya itu semakin sempit. Dengan tadi keunggulan dan fasilitas yang memang memadai di perkotaan, manusia mulai berbondong-bondong ke kota. Nah, hal inilah yang menyebabkan perubahan demografi, di mana perubahan demografi ini terjadi karena migrasi ya. Nah, oleh karena itu terjadilah urbanisasi. Dari waktu ke waktu pertumbuhan perkotaan sangatlah cepat. Hal ini bila tidak dibarengi dengan tata ruang yang tepat, maka menyebabkan degradasi lingkungan, kemacetan, kemudian juga kesumpekan, krisis ekonomi, sosial, kerusuhan dan kriminalitas. Nah, hal inilah yang disebabkan oleh perkembangan kota yang memang begitu cepat tetapi tidak dibarengi dengan tata ruang kota yang tepat. Nah, oleh karena itu muncullah suatu keadaan di mana masyarakatnya itu tidak seimbang ya. Ini yang disebut juga dengan ketimpangan sosial, di mana kemiskinan merupakan potret dari pendatang yang datang dari desa ke kota, tetapi tidak dibarengi oleh keterampilan, pengetahuan, bahkan modal. Mereka hanya akan menjadi buruh-buruh yang pabrik yang kasar misalnya ya, ataupun juga menjadi pelaku sektor informal ya di perkotaan, seperti pedagang kaki lima, kemudian pemulung, pengemis, pengamen. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang datang ke kota tanpa dibarengi oleh keterampilan yang memadai. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial di perkotaan terjadi. Jadi, kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Oke? Ya. Ini adalah beberapa dampak kesenjangan sosial di perkotaan yang umum terjadi di kota-kota besar. Ada 6. Yang pertama kemiskinan, kemudian yang kedua pemukiman kumuh, kemudian yang ketiga pedagang kaki lima, kemudian anak jalanan dan gelandangan dan pengemis, kemudian pengangguran dan kriminalitas. Oke, sekarang mahasiswa bentuk kelompok yang isinya itu 3 orang untuk mendiskusikan dampak kesenjangan ini ya. Jadi ada 6 kelompok ya, dibuat ya. Silakan untuk mendiskusikan apa itu pemukiman kumuh, apa itu kemiskinan, apa itu pedagang kaki lima dan lain-lain. Itu konsepnya. Kemudian faktor penyebabnya yang menjadikan mengapa hal itu terjadi dan dampak dari keadaan tersebut ya. Silakan untuk berunding dengan kelompoknya. Silakan. Waktunya sudah habis. Kita diskusikan. Jadi tiap perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusi. Ya, silakan kelompok kemiskinan terlebih dahulu. Ya, silakan paparkan secara singkat. Kemiskinan. Ya, terdiri saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok kemiskinan telah mendiskusikan tentang apa itu konsep, dampak, dan juga faktor penyebabnya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang maupun pangan
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ya, terima kasih kelompok kemiskinan. Silakan untuk kelompok pemukiman kumuh. Ya. Konsep dari pemukiman sendiri, pemukiman kumuh itu adalah pemukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Satu kelompok lagi pedagang kaki lima. Ya. Komunitas pedagang yang dimana mereka itu memanfaatkan daerah pinggiran jalan raya untuk berjualan. Beberapa faktor penyebabnya yaitu adanya keterbatasan ekonomi, dan juga untuk dampak itu ada dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positif itu mereka dapat menyerap tenaga kerja, dan juga untuk dampak negatif PKL itu sering menempati ruang publik yang tidak ada izin atau segala macam. Kelompok anak jalanan dan gelandangan dan pengemis. Silakan. Jalanan adalah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang punya kegiatan ekonomi di jalan. Namun, anak jalan ini masih ada yang memiliki keluarganya yang disebut anak jalanan, yaitu berusia sekitar di bawah 8 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai serta. Ya, terima kasih kelompok anak. Kemudian pengangguran. Ya, silakan kelompok pengangguran. Sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya adalah faktor dari terjadinya pengangguran. Selanjutnya ada 4 faktor yang ditemukan, yaitu 1. Tingginya persaingan global, yang kedua sulitnya mobilitas geografis karena rendahnya pemerataan industri, yang ketiga terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan. Yang keempat, rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualitas pendidikan karena tidak sesuai antara keterampilan dan pendidikan para pencari kerja dan kebutuhan industri. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok yang bertemakan kriminalitas. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membaca dampak kesenjangan sosial di kota, yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah sebagai perilaku yang mengandung dan bermakna sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adapun faktor penyebab kriminalitas itu ada 2, eksternal dan internal. Yang eksternal yang pertama yaitu tingkat pendidikan rendah, yang kedua ada minimnya teknologi, dan yang ketiga ada disintegrasi budaya. Sedangkan yang di faktor internal yang pertama ada iri, sombong, dan intoleran. Ya, terima kasih. Dengan kriminalitas, oke. Sepertinya sudah paham semuanya ya mengenai konsep, faktor penyebab dan dampak dari beberapa permasalahan kesenjangan sosial ini ya. Ya, silakan. Ada yang mau membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan, Pak B. Kesimpulannya ialah kesenjangan sosial adalah keadaan ketidakseimbangan sosial yang berada di lingkungan masyarakat, sehingga menjadikan perbedaan yang mencolok. Faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial yaitu faktor biologis, faktor ekonomi, dan lainnya. Kesenjangan sosial diartikan juga ketidakmerataan akses dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang kerja, sarana pengembangan usaha, dan sebagainya. Beberapa dampak kesenjangan sosial di perkotaan antara lain yaitu kemiskinan, pemukiman kumuh, pedagang kaki lima, anak jalanan dan gelandang pengemis, pengangguran, dan kriminalitas. Ya, terima kasih Fatin. Jadi memang kesenjangan sosial itu mulai dari masalah pendidikan, masalah kesehatan, perumahan, peluang kerja, serta sarana-sarana lainnya. Oke, dikarenakan waktu sudah hampir habis, pembelajaran juga dikarenakan waktu kita sudah habis dan pembelajaran juga selesai, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.